dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah kakak. Ini ngeri-ngeri sedap nih tema yang akan kita bahas kali ini ya. Karena bisa terjadi kepada siapa saja ya. Kita sapa dulu pemirsa, oke? Silakan, Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, para pecinta Asmaul Husna, para penonton setia Metro TV dimanapun Anda berada yang sedang menikmati santap sahur, masih setia bersama kami ya. Kita temenin nih dengan keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Nah, yang akan kita bahas kali ini tentang Asma Allah Al-Khafid ya. Allah Maha merendahkan. Aduh, takut nih. Kalau kemarin Allah Maha mengampuni ya. Sekarang Maha merendahkan. Jangan main-main nih sama Allah nih ya. Allah kasih tapi Allah bisa juga merendahkannya. Dan kita bahas dengan tema kita hari ini adalah rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Nah, ini juga gampang nyebutinnya, Kak. Tapi kadang ketika Allah kasih terus, manusia itu sifatnya lupa. Dia lupa dia tuh sama yang memberi. Dia lupa dia tuh bahwa dia tuh harus bersyukur. Dia lupa dia tuh kepada yang di bawah dia menganggap rendah. Nah, itu bisa terjadi kepada siapa saja. Betul. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya, memaknainya dengan asma Allah ini Al-Khafid ya, supaya tidak direndahkan oleh Allah. Bagaimana caranya nih? Ya. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, tetap keranji membeli mukena, kita ngaji masih di Asmaul Husna. Yang kali ini kita akan mengangkat tema Al-Khafid. Di dalam Quran memang penyebutan Asma Al-Khafid tidak ditemukan. Tapi dari ayat yang tadi kakak bacakan di surat ke-16 ayat ke-97 ini Allah memberikan gambaran. Dari ayat tadi maksudnya memberikan gambaran Allah bisa menaikkan manusia atau hamba-hambanya setinggi-tingginya derajatnya. Juga Allah dengan begitu mudah bisa merendahkan serendah-rendahnya terhadap hamba-hambanya. Jadi inilah kehidupan, roda selalu berputar. Nah, dari ayat tadi yang dibacakan memberikan gambaran siapa orang yang berbuat kebaikan dari orang beriman, baik laki maupun perempuan, maka dia beriman kepada Allah, melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan balasan yang baik juga. Begitupun sebaliknya. Tapi di Quran, kalau kita melihat contoh-contohnya banyak. Nah, nanti kita korelasikan Bunda, Kakak dengan kondisi di era zaman now-nya. Ya, di dalam Quran, coba kita lihat di surat An-Nazi'at. Di situ pada bagian ayat ke-24 ada satu hamba Allah yang berani memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Siapa, Pak? Udah pernah? Aku dirinya Tuhan siapa? Siapa tuh namanya? Fir'aun. Nah, itu nggak tanggung-tanggung Bunda. Dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan merasa maha, ya, dia bermimpi. Lantas mimpinya nanti ada bola api besar. Kemudian jatuh di dalam tempat istananya, kebakaran. Akhirnya gimana? Dia panggil para ahli takwil mimpi. Tolong terjemahkan mimpiku ini apa? Akhirnya diterjemahkan. Wahai Fir'aun, nanti akan ada hamba Allah yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Itu kan pengakuan kamu sebagai Tuhan. Dari hambanya laki-laki, gimana caranya? Ya udah, keluarkan SK. Kirim ke semua penduduk.
Pokoknya di mana perempuan-perempuan atau ibu yang sedang hamil, jaga. Anaknya laki-laki bunuh. Gitu. Sampai sejarah mencatat ya di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan sampai 12.000 bayi laki-laki yang meninggal ya dibunuh. Gitu kan? Kenapa? Karena udah memproklamirkan diri. Dia memproklamirkan diri, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi ngaku Tuhan. Gitu kan? Juga itu contoh Fir'aun. Dan bukti untuk kita makin nama hamba-hambanya makin rendah hati, nggak usah jauh-jauh, berangkat ke Mesir. Ya, dan itu diabadikan dalam Quran di surat Yunus pada ayat ke-92. Walau udah kejadian ratusan tahun lalu. Dan disitu kan udah janji akan aku selamatkan jasadnya. Nah, maka sampai sekarang kakak bangkainya masih ada tuh. Ya, nah bangkainya di Mesir. Jadi kita udah pernah kan Bunda ya. Nah, nanti ya Ajril nanti ketemu di sana ya. Nah, singkat kata itu ibroh buat kita Bunda. Iya, betul. Nah, ini memang sedang banyak dikasih pelajaran di negara kita. Ini padahal tadi menariknya si Firaun ini sebetulnya sudah diberikan peringatan ya melalui mimpinya itu ya bahwa nanti akan terjadi sesuatu. Itu harusnya kan kalau orang yang berpikir dia sadar bahwa dirinya itu kan bisa-bisanya dia aja kan ngaku bahwa dia itu Tuhan, mengaku. Padahal mungkin jauh dalam lubuk hatinya sendiri dia mengakui aku tuh bukan siapa-siapa. Tapi karena sombong, dia merasa mampu. Dia nggak pernah sakit ya, Bia? Selama 400 tahun belum pernah mengalami keluhan sakit sama sekali. Makanya jadi dia sombong, tertutup tuh hatinya. Padahal udah diperingatkan sama Allah. Dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, jadi meremehkan orang. Mana buktinya kamu Tuhan? Oh gampang, panggil Algojo, aku bisa mematikan, matiin aja yang sini, dimatikan. Ini nggak mati, jadi aku biarkan, itulah aku buktinya Tuhan. Nah di sini Bun, walaupun contoh-contoh sudah jadul di dalam Al-Quran, kalau kita tarik lantas kita korelasikan dengan kondisi zaman now. Ini udah makin banyak nih, Masya Allah. Jadi ngeri-ngeri sedap. ya buat para, ya kadang-kadang merasa punya jabatan tinggi, lantas berkata kadang-kadang semaunya sama bawahannya, gitu kan. Merasa sudah pimpinan, ya pajak inilah, gitu kan. Kemudian merasa yang memberikan ini untuk, ya bea cukai ono lah, gitu kan. Nah akhirnya mohon maaf, lupa diri, merasa udah ini, langsung suka pamer kekayaan yang ada, kemudian kan nggak tahu di balik semua itu banyak orang yang ya bahasanya mah menari di atas penderitaan orang lain gitu kan. Nah ternyata kalau Allah cuma merendahkan, gampang aja ya. Nah ini sebetulnya kita sudah dikasih ibroh dengan tadi ya, Fir'aun di dalam Al-Quran juga ada. Seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Tapi itulah tadi namanya manusia ya. Kalau sudah diberi kadang-kadang lupa. Nauzubillah. Kita akan bahas ini Bin ya, Kakak. Karena dalam kehidupan kita sehari ini lagi marak banget. Lagi banyak pembulian, lagi banyak segala macam kekerasan. Dan dia melakukan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara. Karena dia merasa mampu, merasa kuat. Kita akan bahas lagi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang belum sahur, ayo segera sahur ya waktunya nih. Cuma sedikit nih, jangan sampai nggak sahur. Demi kesehatan kita, energi kita untuk semangat berpuasa. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, yuk kita lanjutkan lagi ya Kak ya, Bi, dan juga pemirsa di rumah, para pencinta Asmaul Husna. Kita akan lanjutkan tema kita hari ini di Al-Khafid, ya. Allah Maha merendahkan, ya, dengan tema kita rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Nah ini juga tidak mudah ya Bi ya, tidak gampang. Nah kita korelasikan dengan kejadian banyak sekali di zaman sekarang. Banyak yang mungkin diberikan kemudahan oleh Allah, dia diberikan jabatan yang tinggi dengan cara yang mudah, terus juga diberikan kekuasaan sehingga dia semena-mena, akhirnya dia lupa diri. Dia menghalalkan segala cara karena dia merasa dia mampu, tidak ada orang yang berani menjegal dia dan sebagainya. Sehingga ke anak turunannya pun ikut terbawa. Jadi dia merasa angkuh, merasa sombong, merasa saya punya backingan, bapak saya siapa, makanya saya bisa melakukan apa saja gitu ya. Gimana sih bicaranya supaya kita tuh tidak merendahkan diri orang lain, tidak sombong, tidak takabur. Kita kan juga nggak mau direndahkan sama Allah. Ini sangat berperan sekali sahabat Asmaul Husna Metro TV berangkat dari keluarga. Makanya Bunda di dalam Al-Quran surat keempat
juz keempat ayat ke-9, di mana Allah memberikan caranya gimana sih, Bi? Nah ini yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Wahai para orang tua, hai Taufikur Rahman, kamu buat anak-anak kamu. Wahai para ayahanda, wahai para bunda, hendaknya di hati kamu ada rasa kekhawatiran. Lau taroku, sekiranya di belakang mereka meninggalkan min khalfihim dzurriyyatan di'afa, meninggalkan anak cucu yang lemah, lemah iman, lemah SDM. Nah di sini ujung ayat dari Al-Nisa ayat 9 ada kata kerja berbentuk perintah. Hai para orang tua, falyaqulu qaulan sadida. Berkatalah kamu sekalian dengan perkataan yang benar. Jadi kita sebagai orang tua ya, jangan sebab amanah jabatan yang Allah titipkan kepada kita merasa sudah ya bintang 4 gitu kan. Ya, udah merasa ya pimpinan gitu kan, udah merasa menjadi ya pokoknya orang yang sudah berpengaruh lah. Ingat itu titipan. Nah, di situ Allah memesankan bukan hanya dengan bawahan di kantornya, juga di keluarga bersama istri dan anak-anak, berkatalah dengan kata-kata yang benar. Karena kalau udah Allah merendahkan, Allah bongkar, itu bisa sebongkar-bongkarnya gitu. Nah, itu ucapan Bunda, dari ucapan. Nah, lihat aja kalau kita lihat Nabi mencontohkan ya sebagai pimpinan, ya Nabi sama istri berkatanya bagaimana, sama anak-anak pun bagaimana. Nah, yang kedua boleh dilihat gimana sih? Oke, yang kedua ditandai di surat ke-16 juz ke-14 ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah Ta'ala berfirman yang dimana mengingatkan kepada kita Allah menciptakan manusia dari walaqad khalaqnakum, sungguh aku menciptakan kamu sekalian yang di dalam perut ibu kita la ta'lamuna syai'ah, tidak mengerti sama sekali, tapi udah dikasih kode wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Tapi dari sejak masih dalam kandungan ibunda kita udah aktif pendengaran, ya, kemudian matanya, bahkan hatinya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maksudnya Bunda, pendidikannya caranya gimana sih biar anak juga ntar nggak songong. Nah ini orang tua dalam mencari nafkah jangan asal semaunya, asal jangan segala macam cara halal. Yang penting tajir melintir, bisa nge-share nanti di IG mobil-mobil mewah gitu kan. Ya bisa jalan ke luar negeri sono sini gitu kan. Yang padahal mohon maaf dari itu uang rakyat loh. Ya, nah gitu kan. Bertanya. Nah akhirnya mohon maaf Spanyol separuhnya juga bisa boleh nyolong diambil. Nah hadirin rahimakumullah, kalau sekiranya yang begitu Allah tutupi bersyukur, tapi di saat Allah lagi mau merendahkan dibongkar, nah ini nggak dengan susah. Ya. Dan ingat itu Bunda akan berefek kepada anak cucu. Ya, karena apa yang dimakan akan mengalir ke darah kita ya. Ya. Jadi para suami atau siapapun, berikanlah makanan yang halal, harta atau nafkah yang halal kepada anak istri, karena ini luar biasa pengaruhnya ya. Jadi kepada anak-anak, contoh yang terkecil dulu dalam lingkungan keluarga. Contohkan yang baik, orang tua itu harus menjadi contoh yang utama dulu dalam rumah tangga ya. Bagaimana cara memperlakukan misalnya contoh kepada asisten rumah tangga ya. Kalau dimulai dari hal yang terkecil contoh, jadi menghargai. Orang-orang dulu, ini dulu masih ada kakek nenek cerita gitu. Ya, kalau Betawi kan ngomong gila kesayangan entong. Tong, lu biar jaga akhlak lu. Bahasa gini, dulu babak lu bikin rumah aja. Nih paku satu aja nemu di jalan nggak berani ambil. Itu boleh pakunya aja gitu, kecuali boleh hasil beli dengan cara yang halal. Gitu. Jadi lagi bangun ada paku di ini, tapi boleh nemu nggak berani ambil, itu saking begitu apiknya. Gitu. Jadi itu baru sekedar ukuran paku, apalagi nah menjaga daripada hal-hal yang sifatnya untuk anak cucu biar ke depan mempunyai akhlak. Oke Bi, kita lanjutin selanjutnya. Masih ada pertanyaan nih Bi dari netizen Bi. Oke. Lanjut Nabi, makasih. Kita dengerin dulu pertanyaan dari netizennya Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz, perkenalkan saya Devi. Saya mohon izin tanya Ustadz.
Akhir-akhir ini banyak sekali berita terkait kasus pembulian, terutama yang dilakukan oleh anak-anak yang orang tuanya memiliki kecukupan materi, bahkan memiliki kekuasaan. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara mendidik bahkan memberi pengertian terhadap anak-anak yang memiliki tinggi materi agar tidak menjadi tinggi hati juga? Itu saja, jazakallah khair Ustadz, terima kasih. Jadi Kak, Nanti dulu tapi Oh. seperti biasa ya. Salah Kita itu. berikan dulu kesempatan buat pemirsa, mungkin ada yang belum sahur, ada yang belum ngambil cemilan 10 gitu ya. Nanti kita lanjutkan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Kami sedang membahas asma Allah yang luar biasa, Al-Khafid, Allah Maha merendahkan ya, dengan tema rendah dirilah di hadapan Allah, rendah hatilah di hadapan manusia ya. Tadi kita akan menjawab lanjutin pertanyaan lagi. dari netizen ya. Iya, Kak? Apa tadi pertanyaannya Kak? Pertanyaannya gini nih Bi, kan sekarang lagi banyak banget Bi, ya anak-anak muda lah Bi, ngelakuin bullying, bisa di sekolah, di luar sekolah. Kadang tuh bullyingnya tuh dilakuin sama anak-anak yang merasa lebih tinggi lah, punya kekayaan, punya ini. Yang dibully tuh kadang orang-orang yang kurang mampu gitu Bi, atau yang dilihat kurang gitu sama dia. Nah itu tuh gimana sih Bi biar anak-anak zaman sekarang nih walaupun tahu orang tuanya punya jabatan, punya harta banyak, tapi dia tuh nggak semena-mena sama orang, nggak bisa cuma-cuma ngelakuin bullying di sekolah gitu, Bi. Kan nggak boleh Bi, gimana bicaranya Bi ngedidik anaknya gitu Bi. Makasih ya Kakak Azril ya. Ini aku bersyukur banget punya anak soleh-soleh ya Allah. Insya Allah, Allah jaga amin. terus Kakak Azril ya. Akhlak yang paling penting, luar biasa. Ya, Benar. jadi di segmen tadi sebenarnya yang udah kita bahas sangat amat udah mengena ya. Nah bahkan jadi kakak, pemirsa, sahabat Asmaul Husna di Metro TV, ada satu hadis yang Nabi menyinggung begini, at-ta'amu bidrul a'mali, idza dakhala halalan fakhraja halalan, idza dakhala haraman fakhraja haraman. Adapun makanan yang kakak makan tuh di rumah, kan kakak turun kamar tinggal makan kan enak kan gitu. Tapi jauh-jauh udah ini ya, ini oleh-olehnya ini sampai rumah makan kan. Walaupun nempuh perjalanan pesawat api 13 jam kan gitu. Nah, ini bukan maksud menggurui, kita sama-sama belajar sebagai orang tua. Hadisnya saya selesaikan dulu. Makanan yang kita berikan wahai para suami untuk istri kita, untuk anak-anak kita, bahkan untuk anak cucu kita, ya, itu menjadi sumber dari segala perbuatan. Kalau yang kita makan dari hasil yang halal, maka akan berimplikasi perbuatan-perbuatan yang halal. Pasti itu ya. Ya. Nah, akan tetapi kata Nabi, yang kita berikan kepada anak istri kita, mungkin dia nggak tahu. Intinya laki saya bawa uang banyak aja. Intinya transferan masuk banyak aja. Nah, senang ngelihatnya. Tapi punten, ternyata hasil korupsi, hasil markup, gitu kan? Karena dia punya pengaruh di kantornya. Kalau lu mau naikin, gue tanda tangan, gitu kan? Tapi ternyata boleh demikian adanya. Istri kita di rumah nerima, anak menikmati, maka kata Nabi akan berdampak juga kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Nah ini nggak akan mudah hilang. Dari, mohon maaf, mungkin dari sebelum proses adanya manusia, dalam arti kata dimakan oleh suami, dimakan sama istri, terjadi kolaborasi, terjadi namanya ikhtiar untuk dapat anak, kemudian bersetubuh dari sperma yang tadi dari ada tumbuh hasil korupsi misalkan mencuri, nah kemudian bersatu dengan ovum, nah jadi pembuahan menjadi anak, nah ini nggak akan terputus Kak. Gitu. Makanya kalau kata orang Mengalir terus ke dalam. Terus, ya kalau bahasa orang tua dulu tuh jangan sampai kamu sebagai suami hana caraka data sawalah. Kalau bahasanya jangan sampai kamu yang pada menakan nangkanya, anak cucu kamu yang kena getahnya. Nah ini akan berimplikasi pada akhlak. Bunda, itu yang dari haram misalkan, karena merasa punya jabatan di kantornya, di kedudukan. Dari yang halal pun kakak, dari yang halal itu kalau sekiranya nggak berkah, akan sulit diajak buat ibadah. Yang halal padahal. Yang halal.
Kenapa bisa jadi nggak berkah? Iya. Dia lupa keluarin zakat mungkin atau gimana? Bisa jadi ya, kita ngaji nih di Metro TV. Ya, hukum alamnya sunatullahnya kita dapat salary. Gitu. Iya, ya kita ndak munafik kan begitu. Tapi di saat ada itu boleh hasil korupsi, nggak halal banget udah. Tapi belum tentu barokah. Kenapa? Ya, dari yang Abi terima, Bunda terima, Kakak nerima, menikmati. Kenapa nggak barokah? Karena mungkin di situ ada hak saudara orang lain, kita ya. yang membutuhkan. Benar. Tapi kita pelit, kita nggak keluarin. Ya, Padahal halal, udah ya. halal. Apalagi jelas berkorup, itu belum tentu barokah. Masya Allah. Nah, jadi tolong nih, jadi pelajaran. Kalau misalkan Allah udah mau merendahkan hamba-hambanya, ya tentunya berawal dari hambanya sendiri. Nggak bisa instan Gitu. berarti itu ya. Kita lihat dulu dari awalnya, dari mana hartanya, ya, bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya. Dan juga istri jangan main terima gitu aja. Ini duit mentang-mentang miliaran diterima aja, kantongin aja, bodo amat. Laki kita dapatnya Harus dari mana, ditanya. didiem aja ya Orang kan. biasanya sebulan sekian, atau dia kok kenapa sekarang jadi ada pembengkakan jadi asik, Iya. langsung bukan. Benar-benar. Ini dari Kita juga mana jangan nih? lupa diri ya, Gitu. jangan jadi sosialita. Kita main solehalita ya kak ya. Jadi kita tanya nih suami, Pak ini kok ini duit dari mana gitu. Halal apa enggak, kita cari tahu. Kalau misalnya suami udah bohong, misalnya nih istri udah nanya suaminya bohong, masih kecipratan dosa Kena nggak? juga. Aduh ya Allah tuh kan. Nah, jadi harus hati-hati banget. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, anak-anak kita, masya Allah ya, itu dari awal. Dari mulai keluarga kita, lingkup terkecil ya, kita jaga keluarga kita dari api neraka ya Bi ya. Ini kesimpulan dulu Bi dari Ya, Abi di akhir ini ingin mengutip satu doa yang dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari dalam kitab Irsyadul Ibadnya. Ada satu doa singkat dari baginda Rasul. Ini bagus dibaca untuk para pejabat, untuk para orang-orang yang berpengaruh, Semua. dan juga buat para orang tua semuanya. Ya, Allahumma, Bunda kakak ikutin ya. Allahumma rzuqna tawadu'a Allahumma rzuqna tawadu'a warfa'na bihi warfa'na bihi makanan aliyah. makanan Kita aliyah. terjemahkan ya ikutinnya. Allahumma rzuqna tawadu'a. Allahumma rzuqna Ya tawadu'a. Allah, Ya Allah, berikan rezeki kepada Berikan kami. berikan rezeki kepada Hati yang tawadu. hati yang tawadu. Warfa'na bihi. Warfa'na bihi Angkat derajat kami ya Allah. derajat kami, ya Allah. Dengan dilandasi hati yang tawadu, landasi hati yang tawadu, makanan aliyah. makanan aliyah. Ke derajat yang lebih tinggi. Derajat yang Amin, Allahumma amin. Ya Allah, dihafalkan ya Ya, pemirsa jadi ya walaupun doanya. ya, apapun jabatannya Bunda, walaupun udah bintang 4, bintang 5, bintang 7, tetap kena hati tawadu, memandang orang tetap menghormati. Ya, saling hormat menghormati. Yang paling tinggi menghargai bawahan, yang bawahan menghargai atasan. Insya Allah tidak akan terjadi sesuatu hal yang menghalalkan segala cara, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nauzubillah, nauzubillah ya. Kalau kita tidak ingin direndahkan oleh Allah, jangan merendahkan orang lain ya. Alhamdulillah. Waktunya sudah habis. Kita harus pamitan dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di episode yang Metro TV,